Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Sangat senang sekali saya hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam persaudaraan doa ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan dalam PD ini. Biarlah Engkau tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat ketiga dan keempat. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam hal-hal yang menyenangkan maupun dalam hal-hal yang menyedihkan. Dalam hal-hal yang kita harapkan maupun dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Biarlah kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, itu dapat membuat kita dapat menghadapi segala perkara. Karena dengan mengucap syukur, kita dapat senantiasa melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan mereka. Tapi dalam realita hidup mereka menghadapi banyak kesulitan, tantangan, bahkan kesusahan dan penganiayaan karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka menulis surat kepada Paulus menceritakan keadaan mereka. Mereka yang susah, mereka yang sulit, mereka yang dikucilkan, mereka mengalami penganiayaan. Dan mereka bertanya-tanya, apakah dalam kondisi seperti ini kami masih bisa bertahan? Dalam surat Paulus yang berikutnya yaitu 2 Tesalonika, Paulus menulis dengan pertama-tama dia mengucapkan salam pada mereka. Setelah menyampaikan salam, dia pertama-tama mengatakan, kami wajib mengucap syukur kepada Allah. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dia mengatakan dia wajib mengucap syukur kepada Allah karena jemaat di Tesalonika. Ketika mereka melihat diri mereka dari kesusahan mereka, dari kesulitan mereka, dari kepesimisan mereka, apakah mereka dapat bertahan? Paulus justru melihat kehidupan mereka dari sudut pandang yang berbeda. Dia mengucapkan kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu jemaat di Tesalonika. Karena apa? Karena iman mereka yang makin bertambah, karena kasih mereka yang makin kuat, dan karena kestabilan mereka yang makin nyata, kendati pun mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sekali. Paulus meneguhkan mereka, Paulus menguatkan mereka, dan Paulus mengucap syukur untuk mereka. Dan Paulus mengajak mereka agar mereka juga tetap dapat mengucap syukur. Kendati pun mengalami banyak sekali tantangan, rintangan, bahkan kesusahan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah Tuhan tolong kita juga dapat belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ketika mengalami kesusahan, justru Tuhan bisa pakai semua itu untuk meneguhkan iman, kasih, dan pengharapan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat semakin tabah dalam Dia, semakin sabar, semakin tekun di dalam Dia. Saudara, iblis dapat menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Termasuk salah satu diantaranya adalah penganiayaan. Warren Wiersbe di dalam suatu pengajarannya, dia bercerita, salah satu senjata yang paling ampuh untuk melawan iblis adalah pengucapan syukur. Dia menceritakan bagaimana pada suatu waktu ketika dia mengajar di suatu tempat, dia mengatakan bahwa iblis dapat menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan orang Kristen. Salah satunya adalah penderitaan, seperti yang dilakukannya terhadap Ayub. Tapi Ayub meresponnya bagaimana? Ayub dalam keadaan demikian, dia masih dapat memuji Allah. Dia dapat berkata, terpujilah Tuhan. Dan dia mengatakan kepada mereka, jadi lain kali kalau saudara-saudara menghadapi penderitaan, kesulitan, tantangan, mengucap syukurlah. Pada suatu waktu ketika dia memulai pengajaran lagi, ada seorang ibu yang berdiri dan berkata kepada
Warren Wiersbe dan juga kepada banyak orang. Dia katakan berhasil, ya, berhasil, ya, sambil begitu gembira sekali. Kemudian Warren Wiersbe bertanya, apa yang berhasil? Coba ceritakan. Ya, dia mengatakan, ya, saya pernah mengalami suatu kesulitan, tantangan begitu besar yang hampir membuat saya down, membuat saya putus asa. Tapi pada saat itu saya mulai bangkit dan saya mengucap syukur. Saya berlutut, saya mengucap syukur kepada Allah. Saya berjalan, saya mengucap syukur kepada Allah. Bersyukur itu berhasil membuat saya bangkit kembali. Saya semangat kembali. Saya dapat bekerja kembali. Saya dapat berhasil dalam hidupnya. Saudara, satu hal yang luar biasa sekali. Pengucapan syukur dapat membantu kita mengalami kesusahan. Membuatkan kita untuk menghadapi tantangan. Membuat kita berhasil dalam kehidupan kita. Belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan tolong kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya memberi waktu kepada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Setelah itu saya akan memimpin dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang dengan ucapan syukur kepadamu untuk kasih setia dan anugerah Tuhan bagi kami. Dalam kesenangan kami, dalam kesusahan kami, pada saat semua berjalan dengan lancar maupun dalam saat kami mengalami kesulitan, Tuhan hadir, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami untuk menghadapi semuanya itu. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami merasa tidak ada jalan, tetapi justru Tuhan bukan jalan. Ketika kami merasa lemah, tetapi Tuhan yang kuatkan. Kami bersyukur pada Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadapan Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami, biar Engkau tolong kami, menyerahkan diri kami, biar Engkau yang memimpin dan memberkati kami. Kami pertama-tama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biar Engkau yang menyatakan belas kasih dan pertolongan-Mu. Kau berkati para pemerintah kami, para pimpinan kami, baik yang di pusat maupun di daerah, dapat memimpin dengan baik.
khususnya dalam masa-masa kami mengalami pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia termasuk negara kami. Biarlah para pimpinan kami diberi hikmat bijaksana untuk dapat memimpin negeri, mengajak rakyat semua untuk dapat bersama-sama mengatasinya. Biarlah kami dapat memutus mata rantai virus penyakit COVID-19 ini dan keadaan semakin baik. Dan keadaan saat ini kami juga berdoa biarlah Engkau sekalian tolong agar tetap dapat dipelihara stabilitas ekonomi, keamanan sosial, politik, budaya negara kami ini. Tuhan yang menolong agar pemerintah dan segenap jajarannya, baik pemerintah dan juga pejabat sipil dan militer, dapat bekerja sama untuk tetap membuat negara kami tetap dapat dalam keadaan kondusif. Dan kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, bilang Kau tolong agar kami dapat tetap tertib dan juga taat pada pemerintah dan juga dapat bersama-sama untuk menghadapi segala kesulitan dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Kami berdoa untuk gereja dan masyarakat, Tuhan tolong agar dapat bahu-membahu untuk bekerja sama untuk membangun negeri ini dan mengatasi segala kesulitan yang ada. Kami berdoa juga biar Engkau pimpin agar dalam masa-masa seperti ini gereja Tuhan tetap dapat menyatakan kasih Tuhan, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kami datang, kami berdoa juga untuk GKI Gading Serpong. Biar Engkau memberkati dalam seluruh pelayanannya, baik intern maupun ekstern, agar pelayanan semua dapat berjalan dengan baik. Baik dalam persekutuan pelayan dan kesaksiannya, Tuhan berkati. Kami berdoa juga biar Engkau senang tolong untuk seluruh pelayanan kami. Biarlah pelayan kami baik melalui Zoom, baik melalui ibadah online, bahkan persiapan untuk onsite, Tuhan pimpin. Pokja peduli COVID, Tuhan juga berkati. Untuk semua pelayanan kami, agar dapat memuliakan Tuhan dan kami dapat melihat banyak orang diberkati. Kami datang hadapan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anggota jemaat yang mengalami lemah tubuh dan sakit. Kendati pun kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi Engkau mengetahuinya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang menghampiri, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghiburkan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang menghadapi kesusahan dalam pekerjaan, dalam usahanya. Biarlah Engkau kuatkan, Engkau berikan jalan keluar, dan segala kebutuhan Engkau cukupkan. Kami berdoa biarlah Engkau yang menolong Tuhan, saudara-saudara kami yang lemah iman dan seundur dari Tuhan. Tuhan pimpin agar dengan kesabaran Tuhan, dengan kasih cinta Tuhan, Kau tetap menopang, menguatkan, dan membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan, kuat dalam iman kembali. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami doakan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga merindukan anak. Tuhan yang menolong agar apa yang dirindukan Tuhan yang memberikan. Saudara-saudara kami juga Engkau menolong Tuhan yang menghadapi pergumulan keluarga, agar dengan pertolongan Tuhan mereka dapat mengatasinya dan hidup dalam keadaan rukun, baik, dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dalam persekutuan doa mulai Zoom ini. Tuhan bilang Engkau menolong kami. Kau tahu segala pergumulan kami, masalah kami, kebutuhan kami. Biar Engkau memberkati kami satu persatu sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dengarlah doa kami ini Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon biarlah Engkau yang memberkati setiap kami. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua sekarang dan selama-lamanya. Amin.